Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nia Rahmadani dari mahasiswi dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai anggaran dan pendapatan di desa. Sebelum itu, teman-teman ketahui bahwa desa itu merupakan suatu unsur pemerintahan yang juga termasuk ke dalam unsur pemerintahan negara. Karena desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia. Desa juga memiliki laporan keuangan atau rencana keuangan tahunan yang akan dijalankan untuk 1 tahun ke depan. Nah, maka kali ini saya akan membahas mengenai APBDes atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah dokumen perencanaan keuangan yang digunakan dalam pemerintahan desa di Indonesia. Ini merinci sumber pendapatan dan sumber alokasi dana untuk berbagai program dan proyek di tingkat desa. APBDes bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa secara transparan dan partisipatif. APBDes adalah sebuah dokumen publik, sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan. Rakyat yang hakikatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa, dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa dibelanjakan. Dengan demikian, harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tata kelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Penyusunan APBDes berdasar pada RKPDes, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Dengan demikian, APBDes yang juga ditetapkan dengan Perdes merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. APBDes berfungsi sebagai dokumen yang memiliki kekuatan nilai hukum. APBDes menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu. Yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan APBDes untuk menjamin kekayaan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis. Jadi, anggaran pendapatan belanja desa itu disingkat dengan APBDes. Dan APBDes itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Secara yuridis, APBDes itu adalah produk hukum yang memang berupa peraturan-peraturan desa, di mana produk hukum ini menghasilkan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa dalam musyawarah besar atau musyawarah desa. Dan secara substansi juga, APBDes itu merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintahan Desa, dan merupakan penjabaran dari RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Desa atau RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dan peraturan desa itu tentang APBDes itu ditetapkan itu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Nah, dari penjelasan mengenai APBDes tadi, maka ditemukanlah struktur dari APBDes. Ada 3 komponen. 3 komponen di sini ialah pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Dari 3 klasifikasi tadi, ditemukan bahwa banyak beberapa klasifikasi lainnya. Dari pendapatan itu ditemukan bahwasanya pendapatan desa itu ditemukan dari berbagai macam penerimaan gitu. Misalnya dari hasil aset, kemudian hasil kekayaan, hasil usaha desa itu tersendiri, dan juga pendapatan-pendapatan lainnya yang memang disahkan di desa tersebut. Kemudian dana juga dari dana transfer di sini dari memang
diperuntukkan dari negara, dari daerah untuk ke desa. Jadi pendapatan desa itu juga didapatkan dari dana transfer. Dana transfer di sini ya APBN dan APBD tadi. APBN itu memang dianggarkan untuk desa. Jadi dana transfer itu juga termasuklah APBN dan APBD. Jadi baik dari negara, baik dari daerah, provinsi dan kabupaten itu tetap dianggarkan untuk desa. Kemudian ada pendapatan-pendapatan yang lain. Pendapatan yang lain di sini bisa berupa hibah, sumbangan dari pihak ketiga dan lain sebagainya yang memang dirasa sah untuk diberikan kepada desa. Kemudian yang kedua ada belanja. Nah, belanja di sini ditemukan klasifikasi lainnya. Ada 2 klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi menurut kelompok belanja. Dan kelompok belanja ini dibagi menjadi bidang-bidang tertentu yang memang harus dianggarkan, yang memang harus dikeluarkan untuk bidang-bidang tersebut. Yang dimana ada penyelenggaraan, kemudian ada pembangunan, ada pembinaan masyarakat, kemudian ada pemberdayaan, serta biaya tak terduga lainnya. Nah, dari belanja-belanja tadi memang harus diberikan anggaran agar penyelenggaraan kegiatan desa itu berjalan dengan baik. Satu contohnya seperti pembangunan. Pembangunan di sini kan artinya ada jembatan, kemudian ada pasar-pasar desa, ataupun yang lain sebagainya memang diperuntukkan untuk desa tersebut demi memajukan desa tersebut tadi. Makanya dana-dana tadi itu, dana-dana struktur APBDes ini tentukanlah belanjanya untuk mensejahterakan masyarakat di sana. Kemudian juga klasifikasi kedua itu adalah yang kedua itu dibagi menjadi berdasarkan kegiatan. Kegiatan di sini ditemukan ada 3 belanja. Yang pertama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Nah, dari 3 belanja di sini ditemukan klasifikasi yang berbeda lagi, bahwasanya belanja pegawai itu belanja yang memang dikeluarkan atau pengeluaran yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan-tunjangan lainnya yang memang diberikan setiap 1 bulan sekali, setiap bulannya gitu. Kemudian yang kedua ada belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa di sini ya tujuannya untuk pengeluaran juga ya, pengeluaran pengadaan sarana dan prasarana di desa tersebut. Jadi belanja barang dan jasa ini ya tujuannya untuk pengadaan, untuk mendanai kegiatan-kegiatan, untuk mendanai sarana prasarana di desa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah belanja modal. Belanja modal di sini ialah penerimaan yang memang perlu untuk dibayar dan nantinya akan diterima dengan kita sendiri. Artinya ya seperti pembangunan jalan, kemudian pengadaan komputer untuk di desa, untuk di kantor desa, kemudian dan lain sebagainya yang memang tujuannya ya untuk kegiatan di desa tersebut, untuk memajukan kegiatan desa tersebut gitu. Terus yang ketiga, komponen ketiga ialah pembiayaan. Pembiayaan di sini ya semua penerimaan yang kita bayarkan dan nanti akan kita terima baik dengan semestinya gitu. Pembiayaan di sini juga dibagi menjadi klasifikasi lain menurut penerimaan dan juga menurut pengeluaran. Dan pembiayaan menurut pengeluaran itu terbagi menjadi 3, ada silpa, pembiayaan berupa pembiayaan yang memang kita terima gitu karena ada sisa tahun anggaran berupa silpa tadi. Kemudian ada pencairan dana cadangan. Jadi dari rekening desa tadi ditemukan adanya dana cadangan. Jadi pembiayaan tadi bisa kita terima melalui dana cadangan yang memang sudah dipisahkan dari rekening desa tersebut. Kemudian ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Jadi hasil kekayaan atau hasil desa tadi, hasil aset desa tadi memang biaya-biaya tadi itu dipisahkan dan itu untuk pembiayaan yang memang kita terima terus gitu. Selanjutnya klasifikasi yang kedua dari pembiayaan itu adalah pengeluaran. Jadi pembiayaan yang kita bayarkan untuk dikeluarkan gitu kan. Jadi ada pembentukan dana cadangan. Jadi kalau di penerimaan tadi kita memang ada dana cadangan, maka di pengeluaran nanti akan kita bentuk lagi dana cadangannya gitu. Kemudian ada penyertaan modal. Jadi struktur APBDes itu terdiri dari 3 komponen itu, yang 3 komponen tersebut itu dibagi menjadi klasifikasi lebih banyak lagi. Jadi pendapatan desa itu memang benar-benar besar dan juga pembiayaannya juga benar-benar besar. Dan semoga saja kegiatan di desa itu berjalan lancar gitu. Lantas bagaimana nih cara untuk menyusun APBDes? Jadi dalam menyusun APBDes itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, APBDes disusun berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan pada peraturan desa. Nah, peraturan desa tadi itu ditetapkan oleh sekretaris desa berdasarkan rancangan dan akan disepakati bersama kepala desa. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua, APBDes itu disusunnya untuk 1 tahun anggaran ke depan yang terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
Kemudian ketentuan yang ketiga bahwa prioritas belanja desa itu akan disepakati di musyawarah desa dan juga musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrembangdes. Itu berdasarkan dari kebutuhan masyarakatnya. Penyusunan APBDes itu harus dibahas bersama Badan Pemusyawaratan Desa. Karena BPD itu merupakan organisasi yang ada di desa tersebut. Kemudian APBDes itu disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan peraturan desa. Paling lambat itu 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Penyusunan APBDes itu dimulai dari musyawarah dusun, kemudian naik kepada tingkat musyawarah desa untuk dievaluasi melalui RPJM desa, maka disitulah dibentuk peraturan desa. Dibentuk peraturan desa oleh sekretaris desa. Sekretaris desa merancang perdes tentang APBDes dan disampaikanlah kepada kepala desa untuk dievaluasi, disepakati, dan disetujui. Jika disetujui oleh kepala desa, maka akan dinaikkan lagi untuk dievaluasi lagi bersama BPD. Ketika BPD sudah mengevaluasi, mensepakati, maka akan dinaikkan lagi melalui bupati. Dalam hal bupati melalui camat tersebut tidak diterima atau tidak disepakati, maka dilakukan perubahan selama 7 hari. Namun dalam hal kepala desa tidak melakukan perubahan, artinya perdes APBDes yang digunakan itulah perdes APBDes tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan memang ada perubahan lagi, maka dibentuklah perdes APBDes perubahan. Nah, jadi dari perdes APBDes di tahun ini jika disepakati maka akan dilanjutkan, jika tidak maka akan dilakukan perubahan. Dan jika tidak juga perubahan maka akan digunakan rancangan perdes di tahun sebelumnya. Disitulah dibentuklah tim pelaksana kegiatan yang tugasnya untuk menyusun RKA, rencana kerja anggaran. Nah, jadi tim pelaksana ini melakukan audit melakukan perincian mengenai apa saja yang akan dibelanjakan, apa saja sisanya, mau kemana arahnya gitu kan. Ketika memang sudah disahkan, maka akan dilakukanlah evaluasi lagi. Jika memang dievaluasi tadi sudah ditemukan disepakati, maka keluarlah perdes tentang APBDes. Jadi adapun kesimpulan dari APBDes ini adalah anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan berupa dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama 1 tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDes disusun dengan memperhatikan RPJM desa, RKP desa, dan APBDes tahun sebelumnya. APBDes memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, alat kebijakan fiskal, alat pengendali, alat koordinasi dan komunikasi, serta sebagai alat motivasi. Efektivitas penganggaran itu akan berdampak baik bagi perkembangan desa. Realisasi program kerja pemerintah desa merupakan salah satu cermin dari laporan APBDes-nya, karena tujuan akhir dari program kerja pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat. Semoga pemerintah desa lebih jeli lagi dalam merancang APBDes agar seluruh program kerja desa yang sudah direncanakan dapat dieksekusi dengan baik dan efektif sehingga terciptalah masyarakat yang sejahtera. Mungkin itu saja penyampaian saya mengenai APBDes. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dan juga kurang paham. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.